نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sore hari ini Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya yang begitu banyak. Terutama masih Allah berikan kepada kita nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita bermohon kepada Allah, semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, kami sungguh bersyukur bisa berjumpa kembali dalam acara kita sore hari ini, Kultum Ramadan 1441 Hijriah. Adapun yang akan kita bahas dalam sore ini adalah 3 sikap terhadap dunia. Sebagaimana kita maklumi bahwa kita masih berada di dunia, kita masih bisa menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini. Lalu sebagai seorang mukmin, bagaimana sikap kita terhadap dunia ini? Untuk itu kami akan mencoba menyampaikan ada 3 sikap kita terhadap dunia ini. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qunatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikannya terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang dia inginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang berlimpah dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Al-Quran surah Ali Imran ayat 14. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya dalam ayat yang lain Allah jelaskan Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 9. Para pemirsa yang berbahagia, dari 2 ayat tadi dapat kita ambil kesimpulan bagaimana sikap kita terhadap dunia ini. Untuk menjawab ini, yang pertama sikap kita adalah capailah segala kenikmatan dunia dengan cara yang baik, dengan cara yang halal,
bukan dengan menghalalkan segala cara. Artinya dalam kehidupan kita di dunia ini, silakan kita bekerja, mencari cita-cita, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang halal lagi baik. Kita harus cari kebaikan kita di dunia ini. Kenapa? Karena kita masih berada di dunia. Tapi jangan lupa, cara untuk mendapatkan kebaikan kita di dunia ini harus dengan cara yang halal lagi baik, bukan menghalalkan segala cara. Itulah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza kudiyatis solatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai melaksanakan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Para pemirsa yang berbahagia, inilah yang pertama tadi, sikap kita terhadap dunia. Silakan kita cari segala kenikmatan dunia, tentu dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap kita terhadap dunia adalah gunakanlah apa-apa yang sudah kita peroleh dengan cara yang baik untuk kebaikan. Kita punya pangkat, kita gunakan untuk kebaikan. Kita punya harta, kita gunakan untuk kebaikan. Kita memiliki seluruh fasilitas, kita gunakanlah dalam rangka berbuat baik, dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 juga Allah jelaskan kepada kita supaya kita mencari pahala untuk negeri akhirat dengan cara yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Tetapi janganlah kita melupakan bagian kita di dunia ini dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan janganlah kita membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Pemirsa yang berbahagia, yang ketiga, sikap kita terhadap dunia ini adalah jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menikmati hal-hal yang kita sudah miliki hari ini, sifatnya sementara, semuanya hanya titipan, harta hanya titipan, kedudukan hanya titipan, keluarga hanya titipan, seluruh kenikmatan dunia ini kata Allah merupakan titipan. Jangan sampai melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah jelaskan bahwa seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita hari ini, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita harus syukuri dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkarinya, kata Allah, ketika kamu kufur atas nikmatku, kata Allah, maka pastilah azabku sangatlah pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Para pemirsa yang berbahagia, karena itu kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Caranya bersyukur dengan lisan kita,
kita mendapatkan nikmat yang besar atau kecil, namun kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian bersyukur dengan hati dan pikiran. Hati dan pikiran kita harus kita upayakan dalam rangka untuk mengingat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan perbuatan, dengan amal soleh. Apalagi kita berada di bulan Ramadan ini, kita maksimalkanlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan ini, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Para pemirsa yang berbahagia, demikianlah kultum kita untuk sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Semoga kita akan bisa mensikapi kehidupan kita di dunia ini dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT atas seluruh kehidupan kita. Selamat berbuka puasa. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرض لله تعالى